Bab 659. Sudah menyiapkan hadiah. Peng. Setelah pintu ambulan ditutup, ambulan melesat pergi. Audrey Han berbalik memperhatikan Glenn. Ada apa denganmu? Apa? Ada apa, Mommy? Glenn mendongak, sepasang matanya yang tidak berdosa melihat Audrey Han. Dia terlihat sangat polos dan murni. Melihat Glenn seperti ini, muncul keraguan di dalam hati Audrey Han. Tetapi bagaimanapun Glenn adalah putranya, tentu dia tahu seperti apa putranya ini. Dia berjongkok, menjulurkan tangannya menyentuh wajah Glenn. Kamu sengaja melakukannya bukan? Apa sebenarnya yang dimaksud Mommy? Glenn tidak paham. Berhentilah berpura-pura, mengapa kamu memberitahu suster kita tidak mengenal Daphne? Jelas-jelas dulu kamu masih makan kue yang diberikannya, sekarang kamu pura-pura tidak mengenalnya. Mommy. Glenn monyong, Glenn tidak berpura-pura tidak mengenali Daphne. Glenn hanya memberitahu kakak suster, Paman Daph bukan keluarga kita. Apa Glenn salah? Coba Mommy pikirkan, apakah Paman Daph adalah keluarga kita? Glenn tidak mengatakan hal yang salah, mengapa Mommy malah menyalahkan Glenn? Audrey Han. Dia kemudian berpikir sejenak, Glenn sepertinya memang tidak mengatakan kalau dia tidak mengenal Daphne, dia hanya mengatakan kalau dia bukan anggota keluarga Daphne. Yang dikatakannya masuk akal, dan memang demikian pula adanya. Dia hanya terus terang mengatakannya atau dengan sangat maksud tertentu. Audrey Han sama sekali tidak bisa menjawab balik. Mommy katakan, apa yang salah dari perkataanku? Audrey Han tersadar, memperhatikan Glenn yang ada di hadapannya. Tidak berdaya Audrey Han menggeleng, tidak ada yang salah, tetapi suster sama sekali tidak tahu. Suster mengira kamu benar-benar tidak mengenalnya. Menurutmu setelah mendengarnya akankah Paman merasa sedih? Tegakkah kamu mengatakannya seperti itu? Tetapi, dia memang bukan siapa-siapa Glenn. Mengapa Glenn harus memikirkan perasaannya? Audrey Han benar-benar tidak percaya, cara putranya berpikir berbeda jauh dari apa yang dipikirkannya. Audrey Han menyadari kalau dia tidak bisa menggunakan perkataan apapun untuk menjawab Glenn. Mommy. Glenn kemudian mengguncang lengannya. Mommy mengatakan mencarikan Daddy pada Glenn. Glenn hanya ingin Daddy, tidak ingin Paman Daph. Sambil mengatakannya dia bersikap manja, wajahnya memelas membuat orang lain tidak berdaya. Sebentar lagi. Audrey Han menghela nafas, mengusap kepalanya mengatakan, Mommy mengatakan akan mencarikan dadimu, jadi Mommy pasti akan mencarikan dadimu. Benarkah? Mata Glenn terlihat seperti mata burung gereja. Kalau begitu kapan aku baru bisa bertemu dengan Daddy? Mommy jahat, lamban, membuat Glenn menunggu sangat lama. Baiklah Mommy yang jahat, Mommy akan cepat melakukannya. Tetapi tunggu sampai Mommy membereskan sesuatu. Setelah itu Mommy akan memperkenalkan kamu pada Daddy. Bagaimana? Baiklah tapi Mommy, Tante Gita mengatakan kalau dia akan datang untuk menjemputku. Di mana dia? Baru mengatakannya, terdengar suara teriakan. Glenn, Audrey Han, mengapa kalian bisa berada di sini? Mereka berdua melihat ke arah datangnya suara. Gita berlari ke arah mereka. Gita, mengapa kamu datang? Tante Gita. Uhuk. Melihat Audrey Han, Gita bertahan, aku pikir kamu sudah keluar bersama dengan siapa. Tidak kusangka ternyata kamu bisa berada di sini, tetapi hari ini aku bolehkah merebut Glenn darimu? Aku sudah berjanji dengannya terlebih dahulu. Sorry, aku akan membawanya menemui Audrey Han. Audrey Han. Audrey Han tertegun sejenak. Setelah itu bibirnya menyeringai, inikah yang kamu maksud sebagai instruktur? Wajah Gita memerah, setelah itu dia mengangguk dengan jujur. Dengan hubungannya dengan Audrey Han, menjadikannya sebagai instruktur adalah hal yang sangat tepat. Gita sendiri yang sudah mengatakannya. Audrey Han kemudian mendorong Glenn pada Gita, baiklah, aku kembalikan instrukturmu padamu, nanti malam segera bawa dia pulang, jangan terlalu lama. Beres. Glenn maju, seperti teringat sesuatu. Mommy,
Apa Momi mau pergi ke rumah sakit untuk menemui Paman Duff? Paman Duff. Gita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, wajahnya langsung terlihat serius. Siapa Paman Duff? Davin Ye. Segera, Gita langsung teringat pada sebuah nama. Dia melihat ke arah Audrey Han, tatapannya seperti sedang memastikan. Audrey Han mengangguk, melihat Glenn. Bagaimanapun Paman Duff sendirian, lebih baik Momi ke rumah sakit melihat keadaannya. Momi tidak akan lama-lama. Jadi bagaimana dengan mencari Daddy? Audrey Han sakit kepala. Gita segera memeluk Glenn. Masalah orang dewasa, kamu anak kecil mengapa ikut campur sampai sejauh ini? Momi, kamu tahu apa yang harus dilakukannya? Kamu anak kecil khawatir terlalu berlebihan. Cepat ikut aku cari pamanmu. Menyelesaikan perkataannya, Gita memeluk Glenn, setelah itu berbalik pergi. Berada di dalam pelukan Gita, wajahnya melihat ke arah Audrey Han, sepasang matanya seperti kelereng yang sangat hitam terus memperhatikannya, membuat Audrey Han merasa bersalah, dan memalingkan wajahnya. Setelah mereka pergi, Audrey Han menghela nafas, memanggil taksi, pergi ke rumah sakit. Jelas-jelas Davin Ye jatuh di hadapannya. Mereka memiliki hubungan kerjasama. Sangat wajar jika dia mengkhawatirkannya. Di perjalanan Audrey Han langsung menghubungi manajer Yi waktu itu. Manajer Yi mendengar Davin Ye sakit, segera dia bertanya di mana rumah sakit itu berada. Ketika Audrey Han tiba di sana, dia melihat manajer Yi dan yang lainnya berada di depan rumah sakit. Manajer Yi, Nona Han. Manajer Yi melihat Audrey Han, segera dia mendekatinya. Aku dengar CEO Davin masuk ke rumah sakit, oleh karena itu aku segera datang. Beliau baik-baik saja kan? Audrey Han menggelengkan kepalanya. Aku sendiri juga tidak tahu jelas. Dia baru dibawa kemari. Kita masuk ke dalam dan tanya saja pada mereka. Baiklah. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam, bertanya di mana letak kamar Davin Ye, dan bersama-sama menuju ke sana. Di perjalanan, ponsel Audrey Han berdering. Audrey Han mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia melihat tulisan Golden Ye di depan layar, langkahnya langsung berhenti. Manajer Yi yang berada di sisinya melihat wanita itu berhenti, bertanya, Nona Han. Maaf, aku jawab dulu panggilan ini. Manajer Yi pergi saja sendiri. Mengatakannya Audrey Han pergi ke samping untuk menjawab panggilan teleponnya. Karena rumah sakit itu sangat padat, Audrey Han mencari tempat yang sangat sepi untuk berbicara. Halo, pergi kemana? Suaranya terdengar sangat malas. Di dalam hatinya Audrey Han berhati-hati. Setelah berdehem dia mengatakan, Aku berada di perjalanan pulang. Perjalanan pulang. Golden Ye yang berada di ujung lainnya berhenti sejenak, dan melanjutkan dengan mengatakan, kalau begitu aku tunggu kamu. Audrey Han, apa maksudmu? Aku berada di depan rumah. Perkataannya membuat Audrey Han hampir melompat. Kapan dia berada di depan rumahnya? Apa yang dilakukannya sekarang di depan rumahnya? Bukankah aku sudah mengatakan kalau aku belum memikirkannya? Mengapa kamu? Kamu takut apa? Apa bedanya bertemu lebih cepat atau lebih lama? Lagi pula aku juga sudah menyiapkan hadiah untuk putra kita. Audrey Han menelan ludah, menggigit bibir bawahnya. Tetapi, aku belum tiba di rumah. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Dengan susah payah dia memperhatikan manajer Yi yang ada di hadapannya, menggigit bibirnya mengatakan, sepertinya masih membutuhkan waktu 20 menit. Bersambung.